Malam itu, hujan turun dengan deras. Langit yang gelap hanya diterangi oleh kilatan petir sesekali. Maria, seorang mahasiswa yang tinggal di asrama kampus, sedang berjalan pulang dari perpustakaan. Dengan langkah cepat, ia mencoba menghindari hujan yang semakin deras. Saat ia melewati sebuah lorong tua yang jarang dilalui, Maria merasakan sesuatu yang aneh. Lorong itu panjang dan sempit, dengan dinding-dinding yang penuh dengan coretan tak jelas dan poster-poster lama yang terkelupas. Lampu-lampu neon yang tergantung di langit-langit berkelip-kelip, memberikan suasana yang semakin mencekam. Maria merasa seperti ada yang memperhatikannya. Ia menoleh ke belakang, namun tidak ada siapa-siapa. Langkahnya semakin cepat, tapi lorong itu tampak tak berujung. Setiap kali ia berpikir akan segera keluar, ia hanya menemukan belokan baru yang tampak sama seperti sebelumnya. Jantung Maria berdetak kencang. Ia mencoba mengingat jalur yang dilaluinya, tetapi sepertinya lorong itu berubah-ubah dengan sendirinya. Setiap sudut terlihat identik, membuatnya bingung dan cemas. Di saat yang bersamaan, suara langkah kaki lain mulai terdengar, seolah ada seseorang yang mengikuti dari kejauhan. Maria berusaha untuk tidak panik dan terus berjalan. Namun, semakin lama, lorong itu semakin gelap dan sempit. Dinding-dindingnya terasa lebih dekat, dan udara di sekitarnya semakin dingin. Ia mulai merasa sesak napas, dan suara langkah kaki itu semakin mendekat. Ketika ia berbelok di salah satu sudut, Maria melihat sebuah pintu kayu tua di ujung lorong. Dengan harapan pintu itu adalah jalan keluar, ia berlari ke arahnya dan mencoba membukanya. Pintu itu terkunci rapat. Maria memukul-mukul pintu tersebut, berharap ada seseorang yang mendengarnya. Tiba-tiba, suara langkah kaki itu berhenti tepat di belakangnya. Maria berbalik perlahan, dan di sana berdiri seorang pria tua dengan tatapan kosong dan senyum menyeramkan. "Kamu tersesat, nak?" tanya pria itu dengan suara serak yang membuat bulu kuduk Maria berdiri. Maria mencoba untuk mundur, tetapi pria itu mengulurkan tangannya, menunjukkan kunci tua yang berkarat. "Ini yang kamu cari," katanya sambil tertawa pelan. Maria merasakan ketakutan yang luar biasa. Ia tahu, menerima kunci itu berarti ia harus menghadapi sesuatu yang lebih menakutkan di balik pintu tersebut. Namun, tidak ada pilihan lain. Dengan tangan gemetar, Maria menerima kunci itu dan perlahan memasukkannya ke dalam lubang kunci. Saat pintu itu terbuka, angin dingin menerpa wajahnya, dan kegelapan menyambutnya dengan penuh ancaman. Pria tua itu menghilang dalam sekejap, meninggalkan Maria sendirian. Dengan langkah berat, Maria memasuki ruangan di balik pintu itu. Di dalam, hanya ada kegelapan tanpa batas dan suara-suara aneh yang berbisik. Setiap langkah yang diambil Maria terasa seperti menuju ke dalam jurang tak berujung. Lorong itu benar-benar tanpa akhir, menelannya dalam keputusasaan dan ketakutan yang abadi. Dan sejak malam itu, Maria tidak pernah kembali. Lorong tanpa akhir itu menelan dirinya, menjadi bagian dari misteri kampus yang tak terpecahkan, selalu menghantui mereka yang berani mendekatinya.